miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Hadratul mukarramun asatidatul fudala wa masyaikhul kurama wa jami'ul hadirin wal hadirat al-ahibba rahimakumullah. Yang saya hormati segenap para tuan guru, para alim ulama, dan juga yang saya hormati segenap para sesepuh, para tutuha, juga para tokoh masyarakat. Terlebih dalam hal ini yang saya hormati Bapak Kepala Desa Benua Ulu, juga yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara PHBI Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut jajarannya, serta yang saya hormati MC yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya, dan juga yang saya hormati segenap para donatur peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Nur Sulaiman ya. Berikut jajarannya, berikut imam dan bilalnya serta jamaah salat 5 waktunya. Yang saya hormati para tamu undangan, baik yang dari luar maupun dalam kota, dan yang saya hormati segenap Bapak Ibu dan adik-adik semuanya yang alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita sudah diguyur rahmat Allah, yaitu berupa gerimis di luar sana. Ini bertanda acara kita qabul insyaallah. Yang kedua, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal kembali kita bersama-sama dapat berkumpul untuk memperingati kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang begitu saya merasakan antusiasnya masyarakat sekitar lingkungan Desa Benua Baru. Silakan Pak, ahlan wa sahlan. Yang bisa dibuktikan dengan mereka bukan hanya hadir. Mulai tadi malam saya tengok kanan, tengok kiri, banyak betul hintalu-hintalu di sekitar kita, berwarna-warni ya. Ada yang merah, ada yang ungu, ada yang kuning, kelabu ya. Masya Allah, ini menunjukkan semuanya gembira, semuanya senang dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak? Karena jangankan antum ya, saya sendiri rindu dan merindukan acara seperti ini. Karena memang ada kendala, ada suatu hal, COVID-19 itulah yang menjadi penyebab sempat terhambat peringatan-peringatan Maulid Nabi besar Muhammad atau peringatan Isra wal Mi'raj dan acara keagamaan lainnya. Tapi pada akhirnya berkat daripada kesabaran kita, keteguhan kita, keistiqomahan kita, toh pada akhirnya berjumpa kembali dengan hari-hari yang kita selalu nantikan ini, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan hanya sebatas peringatan, tapi juga kita bisa bersilaturahmi, bisa bertatap muka dengan sesama kita. Berkat daripada peringatan Maulid ini kan kita bisa ketemu dengan Bapak Kepala Desa secara muajahah, atau instansi pemerintah tingkat kecamatan. Begitu juga dengan para tuan guru, para habaib, para tokoh. Kalau tidak ada
acara atau peringatan sejenis ini susah kita. Terkadang cuman di rumah aja. Itu pun di rumah kita diminta untuk sendirian. Sempat viral ada pemberitahuan para suami untuk sementara jaga jarak dengan istrinya. Jadi sampai dengan istri kita saja harus jaga jarak. Kamarnya di sana, kita di sini. Waduh, gimana ini? Ya. Tapi meskipun demikian, ternyata berkahnya corona ini ada juga banyak di berbagai daerah ini yang positif. Bukan penyakit corona yang positif, tapi istrinya banyak yang positif. Masya Allah, ternyata tidak digubris, harus jaga jarak itu. Ya, gimana tidak? Karena kan mau keluar susah, bekerja juga dibatasi. Akhirnya ya, alaiha nahya wa alaiha namut. Aduh, subhanallah. Tapi itulah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang harus kita mengedepankan modal kesabaran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Pasti kata Allah akan aku uji kalian itu. Dengan apa diujinya? Khauf wal ju'. Dengan kekhawatiran. Khawatir dalam segala hal, dalam segala aspek. Takut ini, ada yang takut mati, ada yang takut terjangkit corona, ada yang takut dengan istri, ada yang takut dengan istri. Aduh, khawatir. Walju, khawatir juga tidak dapat makanan, tidak dapat sangan pangan, tidak dapat beras, tidak dapat buah-buahan. Waduh, ini gara-gara isi perut banyak yang teriak-teriak di luar sana. Masya Allah, itu ujian, diuji oleh Allah. Sebatas mana kemampuan kalian, kata Allah, sebatas mana kekuatan iman kalian kepadaku. Di saat aku uji dengan hal tersebut, ya, yang selama ini kita dimanja dan dimanja serta dimanja. Nah, ketika ditegur sedikit dengan ujian tersebut, bagaimana reaksi kita? Wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Tidak sebatas itu saja, kelaparan dan kekhawatiran juga yang lainnya, seperti banyak saudara-saudara kita yang sudah menjadi korban. Ya, korban itu baik virus corona atau penyakit-penyakit yang lainnya. Ya, alhasil dengan kematian yang begitu signifikan. Pada saat itu saya sendiri menyaksikan dan mendengar, karena memang rumah saya ini di tengah-tengah kota dan bertetangga dengan AWS Syarani. Jadi suara ambulan ini per berapa menit gitu mengantar jenazah ini. Allah, jangankan ibu bapak, saya sendiri sempat vakum, tidak ada aktivitas. Bahkan sempat ya kegiatan-kegiatan ibadah yang sifatnya sakral seperti sholat Jumat itu dihentikan juga. Ya, jadi kita mau sholat Jumat tuh Pak, udah kayak mau ke diskotik atau mau ke mana gitu, diperiksa dulu, ditanya-tanya dulu, baru lewat samping aja, lewat samping, berdiaman. Mau sholat Jumat, ya di dalam, ya Allah cuman sedikit. Subhanallah. Jadi semuanya masjid-masjid ada Jumat, tidak ada Jumat, tidak ada Jumat, tidak ada Jumat. Bahkan ada yang digembok pintunya, Pak. Sempat viral juga itu di Eropa sana, masjidnya digembok tapi azannya tetap berjalan. Suara azan itu ada terdengar. Subhanallah ya. Banyak keajaiban-keajaiban di situ menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kekuatan Allah, kehebatan Allah, dan menunjukkan kelemahan kita. Kelemahan kita sebagai manusia, sebagai hamba yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Allah idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah menghendaki kita mati, mau kemana kita? Mau berdiam di kamar tetap mati juga. Yang pakai masker tetap mati. Yang tidak pakai masker juga mati. Yang kaya juga bisa mati. Yang para pejabat, wah tambahnya lagi, banyak juga yang mati. Ulamanya, waduh, sampai banyak guru-guru saya juga yang meninggal.
Memang kematian itu tidak bisa ditolak, tidak bisa ditahan. La yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun, tidak bisa dipending-pending. Nanti kan sebulan lagi lah, setahun lagi lah kan, berikan saya kesempatan untuk bertobat. Enak kalau ada lewat SMS dulu begitu. Pak Ustadz, mohon maaf lah, nanti malam saya akan menjemput Anda. Di SMS atau di WA dulu. Wah, kan kita bisa jawab. Nanti dulu, ini istri baru satu, belum rencana mau nambah, ini belum jadi. Baru dia mau dijemput lagi. Ini anak baru satu, ini tender nih baru dapat, proyek baru dapat, belum selesai. Tapi tidak demikian, la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Sekarang berbicara, besok bisa meninggal. Sekarang duduk bersama kita nih, nanti malam bisa meninggal. Sekarang dia ketawa-ketawa, besoknya bisa meninggal. Salah satu teman saya belum lama ini, almarhum wal maghfur lal Habib Hamzah bin Zahil, bersama saya ya hadir di acara haul ya Habib Mustafa Ali Idrus. Tiba-tiba gak lama kemudian meninggal. Coba bayangkan, itulah kematian itu tiba-tiba datangnya, tidak pakai kompromi dia. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sekalipun kita takut dengan kematian itu, siapa yang tidak takut dengan kematian? Ayo. Ya, semuanya jangan. Kalau mungkin ya diminta milih, ayo mau mati sekarang nih, masuk surga atau nanti sebulan lagi. Ya, sebulan lagi. Mungkin banyak orang, nanti aja sebulan aja lagi. Yang penting sebulan lagi tapi masuk surga juga gitu. Ya, banyak yang memilih nanti. Tapi itulah kematian. Sekalipun kita lari, mau lari kemana? Mau dibenteng dengan apa? Walau fi buruzim musyayyadah, dibenteng dengan benteng yang kuat, benteng dengan benteng yang kokoh, tetap itu malaikat Israel itu akan datang. Fa innahu ya'ti, dia akan datang tuh malaikat Israel tuh. Tidak bisa. Jadi harus bagaimana? Kita serahkan kepada Allah. Yang penting ada ikhtiar, ada usaha, ada syariat. Di antaranya ini syariat kita nih. Duduk seperti ini syariat. Kata ulama al-husun thalasah. Ya, penjagaan itu, pemeliharaan atau benteng itu ada 3. Untuk bisa membentengi diri kita dari segala hal yang dapat membinasakan kita. Yang pertama, al-masjidu husnun. Masjid itu adalah hisnun. Husnun atau hisnun itu benteng buat kita. Masya Allah, ketika ada di masjid aman. Kok bisa aman, Bib? Kalau ada di masjid, kenapa tidak? Ini rumah Allah. Betul apa betul? Ini rumah Allah, aman. Ya, kalau ingin selamat, datang ke masjid, berlindung di masjid, sholat di masjid, apalagi berjamaah, berdoa, bermunajat di masjid, insya Allah aman. Karena itu menjadi benteng perisai buat kita dari segala mara bahaya. Kemudian wa dzikrullah hisnun, wa tilawatul Quran hisnun, berzikir kepada Allah hisnun, membaca Al-Quran hisnun. Ini semua pada siang hari ini atau pagi hari ini kita baca semuanya. Kita ada di masjid, kita berzikir, juga kita mendengar tadi beberapa ayat suci Al-Quran. Ini ikhtiar kita. Selebihnya kita pasrahkan kepada Allah. Toh memang kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian, diuji dengan kelaparan, diuji dengan kekhawatiran, diuji dengan kekurangan dan serba kekurangan atau krisis moneter, kekurangan makanan, kekurangan beras, sembako dan lain sebagainya. Sekarang mulai lagi kekurangan di berita-berita di luar sana itu solar. Ini ujian juga. Subhanallah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin. Kabar gembira bagi mereka yang sabar. Kalau sabar, kita akan gembira. Alhamdulillah. Semua siapa sih yang tidak rindu dengan acara seperti ini, apalagi yang kebiasaan kita ini, budaya kita ini, setiap bulan Maulud kita selalu mengadakan peringatan Maulud. Maka di saat masjid, musola, langgar itu sepi dari peringatan Maulid, timbul kerinduan.
dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Tapi mau digimanain lagi, sudah ini ketentuannya Allah. Tapi pada akhirnya kita alhamdulillah bisa pada hari ini mengadakan maulid lagi, yang selama 2 tahun kita sudah tidak ada merasakan ya ramainya, antusiasnya masyarakat mengadakan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Masya Allah, luar biasa ya. Wa basyiris sabirin, siapa mereka yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang tidak pernah menyalahkan siapapun. Kamu ini tidak, mungkin ikam tidak, oh ini sampean ini tidak juga, ini gara-gara fulan, tidak ada yang disalahkan, tapi selalu dia ya mengambil sikap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini atas dasar kehendaknya Allah, dari Allah, nanti juga akan kembali lagi kepada Allah. Itu penyakit tentaranya Allah. Tasbihah buat hamba Allah, pembersihan buat hamba Allah, nantinya Allah akan ambil kembali itu penyakit. Hanya saja ya, di saat kembalinya lagi itu penyakit, terkadang bawa rombongan. Nah inilah manusia-manusia ini yang sudah banyak terbawa sama penyakit tadi itu. Masya Allah. Tapi di saat mereka yang sedang ya mendapatkan cobaan sampai tutup usianya mereka dalam keadaan kena terjangkit virus corona, asalkan dia sabar, itu mereka tergolong minasyuhada. Jangan dikucilkan, itu tergolong minasyuhada asalkan mereka sabar, bahwasanya itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya kita mari memupuk kembali cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya disinilah kelemahan kita manusia. Mana teknologi yang canggih, mana yang namanya super adidaya, mana yang namanya sains, tidak ada yang dapat menghalangi binatang yang kecil itu apabila masuk kepada diri kita, tidak ada yang dapat menghalangi. Betul apa betul? Mana mereka yang berkoar-koar saya hebat, saya ini jago, saya ini berpendidikan? Mana? Semuanya lemah di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang hebat hanya Allah. Ini ternyata hikmahnya, dapat kembali memupuk iman kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya di kesempatan seperti inilah untuk kembali kita memupuk cinta kita kepada Allah, yang Allah Subhanahu wa taala sudah mengkultumkan kepada kita, mendeklarasikan kepada kita, innani anallah, saya ini adalah Allah. Artinya jangan pakai susah-susah lagi, cari kepercayaan untuk bisa membentengi kita, cari kepercayaan untuk bisa melindungi kita, cari kepercayaan untuk bisa mengayomi kita, cari sampai ujung dunia pun tidak bakal didapati, karena yang dapat mengayomi kita, membentengi kita, menjaga kita hanya Allah. Innani anallah, aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada ilah selain daripada saya. Aku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, saya sudah berikrar, engkau adalah Allah, Tuhan kami, yang mengayomi kami, yang menjaga kami, yang membela kami, yang memberi sesuatunya kepada kami, yang memberi makan kepada kami, yang memberi minum kami, yang memberikan kenyenyakan kami di dalam tidur kami. Kau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa tugas kita? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'budni, maka waktunya sekarang engkau menyembah aku. Menyembah siapa? Menyembah Allah. Ini waktunya, ini saatnya. Setelah kita banyak ditegur, orang yang banyak terlena dengan hartanya, dengan bisnisnya, dengan pekerjaannya, dengan keluarganya, padahal sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta, benda kita itu melalaikan kita
kepada Allah Subhanahu wa taala, melalaikan kita beribadah kepada Allah, melalaikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Di saat aku turunkan bencana, aku turunkan musibah, aku turunkan bala, toh itu bukan kehendakku, kata Allah. Itu karena ulah tangan kamu sendiri. Kamu yang melampaui batas, kalian yang tidak menghormati akan ketentuan-ketentuanku, kalian yang berani dengan aku, sehingga seperti inilah kejadiannya. Banyak di sana sini berbagai macam bencana, musibah dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Jadi harus bagaimana? Kita mengacu kepada aturannya Allah, kembali memupuk kembali iman kita kepada Allah dengan cara kita menyembah Allah. Fa'budni, kata Allah. Kalau sudah kita menyembah Allah, aman. Orang itu banyak menyembah Allah, banyak dekat dengan Allah, banyak bermunajat kepada Allah, insya Allah diamankan dari segala sesuatunya. Saya contohkan tadi malam, saya sebutkan bahwasanya ada satu daerah yang tidak terjangkit virus corona, dan tidak ada virus itu bersebar di sana, dan tidak payu masker di sana itu tidak payu. Di mana itu? Di kota Tarimul Ghannah. Kok bisa seperti itu? Karena mereka mengaplikasikan firman-Nya Allah yang kata Allah, fa'budni, sembahlah aku. Mereka betul-betul dalam segala aspeknya itu semata-mata karena Allah dan untuk Allah. Akhirnya mereka yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah, di luar sana ketakutan, panik dan lain sebagainya, di kota Tarim santai sampai pada detik ini. Mereka mengajar, belajar mengajar berjalan lancar seperti mana biasanya. Sholat juga demikian, dan tidak ada yang pakai masker kecuali yang datang dari luar ke sana. Sehari dua mereka akan lepas maskernya. Subhanallah. Karena apa? Karena mereka yang sudah menjadi budaya hidup mereka untuk Allah, dan hanya kepada Allah mereka bersandar. Subhanallah. Kalau sudah demikian, Allah lindungi mereka, Allah jaga mereka. Allahu Akbar. Siapa yang paling banyak penghambaannya kepada Allah, maka dialah yang paling beruntung dan yang paling banyak juga kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling banyak penghambaannya kepada Allah Sayyiduna Muhammad, sehingga Sayyiduna Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Khalaiki Ajmain. Allah kasih kedudukan menjadi the best of people, manusia terbaik di kalangan para nabi, manusia terbaik di kalangan para rasul, manusia terbaik di kalangan semua makhluk Allah, minal jinni wal malaikati wal ins, dari kalangan manusia, dari kalangan malaikat, begitu juga dari kalangan bangsa jin. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita itu adalah the best of people, manusia terhebat, teragung, termulia, dan number one, nomor satu dalam segala aspeknya. Subhanallah. Kenapa? Paling banyak penghambaannya kepada Allah. Fa'budni. Kemudian kita bertanya nih kepada Allah, bagaimana ya Allah cara menghambakan diri hamba ini kepadamu? Kata Allah, wa aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat sebagai bentuk penghambaan kamu kepada saya. Jangan sampai gara-gara takut virus corona akhirnya tidak salat, akhirnya jadi tamatan salat, akhirnya jadi jauh dari masjid. Jangan sampai. Penyakit salat meskipun harus berjarak, meskipun harus pakai masker, apapun kisahnya, apapun dalilnya disampaikan oleh mereka di luar sana, tetap yang namanya salat harus dilakukan. Selagi kita masih mempunyai daya ingat yang sehat. Kecuali kalau sudah error, ingatan kita apalagi sampai hilang, itu sudah tidak wajib lagi sholat itu. Kalau sudah error akal pikiran kita atau gila, atau mungkin hilang sama sekali tidak ada, itulah yang tidak wajib sholat. Selagi masih ingat, ini satu, ini dua, ini tiga, ini istri saya, ini anak saya, ini cucu saya, ini sahabat saya, ini handai taulan saya, wajib sholat, nggak boleh ditinggalkan.
Meskipun sholat harus dimanapun boleh. Haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun posisi kita berada, hadapkan diri kita ke kiblat, sholat di situ. Mau di jalan boleh, mau di atas laut, atas air sana kalau memang bisa, boleh sholat di sana. Di atas pohon boleh, di tengah jalan boleh. Ya, kalau tidak takut ditabrak orang. Ya, kalau di masjid, yuk tambah lagi. La masjidu usisa ala taqwa. Karena masjid itu dibangun sagan apa? Sagan membangun moral kita, sagan membangun akhlak kita, sagan membangun ketakwaan kita kepada Allah. Makanya dibangunlah masjid supaya akhlak kita terbangun. Ya, salah satu bukti akhlak kita bisa terbangun dengan adanya masjid, dan kita isi masjid itu dengan sholat. Lihat, ya, Rasulullah mengatur kita ketika sholat. Si imam tidak boleh dulu memulai, ya, sholatnya sebelum dia tengok kanan, tengok kiri. Ini akhlak. Si makmum tidak boleh dia berdiri sekehendaknya, ada aturannya. Kakinya harus dihadapkan ke kiblat. Kemudian posisinya harus mantap. Enggak boleh renggang terlalu kakinya. Ya, harus satu kilang, kurang lebih seperti itu. Ini aturan dalam sholat. Subhanallah. Kemudian satu bahu dengan bahu berikutnya harus bersentuhan. Coba bayangkan, ini diatur oleh Rasulullah supaya sholatnya ini rapi, safnya ini lurus, hatinya juga akan ikut lurus. Hatinya lurus berarti tenang, menjalar ke anggota tubuhnya, semuanya menjadi tenang. Sholat itu tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Mereka yang hatinya tenang, mereka yang hatinya itu tentram. Ternyata ketentraman dan ketenangan bukan karena harta yang berlimpah, bukan karena jabatan yang tinggi, bukan karena uang yang banyak, tapi dengan berzikir kepada Allah, sujud kepada Allah, bertasbih kepada Allah, baca Al-Quran karena Allah, tahmid karena Allah, beristighfar karena Allah. Semuanya ada di dalam solat. Doanya ada, istighfarnya ada, tasbihnya ada, tahmidnya ada, solawatnya ada. Maka setiap orang yang solat pasti akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jangan tinggalkan solat. Supaya solat itu bisa menghasilkan buah ketenangan, maka solat yang bagaimana? Oh, ternyata solat yang sempurna, solat yang diterima oleh Allah. Supaya solat kita diterima dan menjadi sempurna, disitulah oleh Rasulullah diatur solatnya berjamaah. Sekalipun solat berjamaah itu sunnah, tapi jangan dianggap remeh, karena justru yang sunnah tadi itulah yang membuat kita ini termotivasi untuk dapat melaksanakan yang wajib. Kalau sudah kita mengabaikan yang sunnah, biasanya lama kemudian itu akan mengabaikan yang wajib. Tapi ketika kita peduli dengan yang sunnah, maka akan mengacu kepada yang wajib. Masya Allah, luar biasa. Ya, sunnah solat berjamaah itu, tapi luar biasa ketika itu dilakukan. Kata Rasulullah SAW, salatul jamaati tafdulu salatal fadli bisab'i wa ishrina darajah. Satu kali solat berjamaah itu bisa mengungguli 27 derajat. 27 kali yang dilakukan dengan solat sendiri. Coba bayangkan, luar biasa. Dan solat berjamaah hukumnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dosanya sudah tidak ada, kesalahannya sudah dihapuskan, derajatnya tinggi, pahalanya banyak, hatinya tentram, dadanya lapang, jiwanya tenang. Allahu Akbar. Pentingnya itu salat berjamaah. Subhanallah. Kalau sudah terbiasa kita dengan perihal ihwal yang wajib, maka akan antusias dengan hal ihwal yang sunnah. Dia akan peduli dengan duhanya, dia akan peduli dengan tahajudnya, dia akan peduli dengan hajatnya, dengan tasbihnya, berikut juga dengan solawatnya, berikut juga dengan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi barik wasallam. Karena barang tentu kalau orang sudah terpana hatinya dengan Allah, kalau sudah orang itu hatinya fokus kepada Allah, maka dia akan mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara otomatis dia akan cinta kepada Nabi Muhammad. Loh, memang hukumnya cinta kepada Nabi Muhammad itu apa, Beb? Hukumnya cinta kepada Nabi Muhammad itu wajib. Baik masa beliau masih ada ataupun beliau sudah tiada, wajib.
Karena kalau tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad, berarti akan lepas iman kita kepada Nabi Muhammad. Kalau tidak ada iman di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad, maka kita akan lepas daripada keislaman kita. Na'udzubillah min dzalik. Karena cinta itu akan terbukti dengan dapat mengikuti apa yang telah diinginkan oleh Rasul, yang diajarkan oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pasti kamu cinta kepada Nabi. Iya, buktinya apa? Saya datang ke maulid, saya baca sholawat, saya bawa telur. Loh, apa itu buktinya cinta kepada Nabi? Iya, ini kan sodakoh saya. Sodakoh itu kan ajarannya Nabi. Saya cuman telur. Iya, Malik Mudhaffar, seorang raja, ketika memperingati maulid Nabi Muhammad, beliau menyembelih 1000 onta, 1000 sapi, 1000 kambing, puluhan ribu ayam, belum lagi hintalunya. Coba bayangkan, itu setiap peringatan maulid Nabi Muhammad. Seorang raja, seorang malik, seorang pemimpin, seorang number one di negaranya, kalau tiba bulan maulid, beliau instruksikan ke seluruh anggotanya, ke seluruh instansi pemerintahan ke bawah sampai ke tingkat RT untuk dapat melaksanakan peringatan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Toh keberkahannya nampak. Makanya orang-orang dulu itu mengajarkan kepada kita. Saya masih ingat zamannya dulu ya, Al Habib Umar bin Hud Al Attas. Ya, Habib Umar bin Hud Al Attas, beliau ini salah satu ulama karismatik di Indonesia yang tinggal di Jakarta, majelisnya di Puncak. Saya bela-belain kalau udah peringatan maulid di tempat beliau, saya datang. Ya, itu beliau itu yang ribuan orangnya datang itu, beliau bagi nasi dibagi, nasi kebuli namanya, luar biasa. Nanti orang-orang itu saking yakinnya berkah daripada peringatan maulid, dia dapat sekantong nasi itu, Pak Ibu, dia makan sedikit, 1 suap saja, padahal 1,5 hari tuh, dari jam 7 sampai jam 12 baru selesai itu acara, kan lapar. Tapi bukan karena cari kenyang datang ke tempat seperti ini, cari barokah. Dia dapat tuh cuman dikantongin pakai kresek doang. Ya, dimakan 1 suap sama mamahnya, dimakan 1 suap sama abahnya, dibagikan dengan anak-anaknya. Udah begitu, stop, sisakan sedikit. Buat apa? Buat hayam-hayam yang punya ayam. Dicampur tuh dengan kucing, dikasih juga, dicampur dengan nasi yang ada. Masya Allah, tidak cukup sampai di situ. Yang mereka statusnya sebagai pekerja, ya mungkin di padang pehumaan sana, maka diambil itu nasi tadi itu, disebarkan, ya ditebarkan ke pehumaannya dia, dan dia yakini berkahnya ada di situ. Toh memang terjadi, terbukti keberkahannya ada di situ. Masya Allah, mereka yang bercocok tanam, cocok tanamnya itu pada subur-subur, itu kalau sudah mereka sirami dengan nasi-nasi yang didapatkan dari acara maulid. Subhanallah. Karena apa? Li'anna fiha barakah, di dalam ya makanan-makanan yang didapatkan dari acara peringatan maulid seperti ini ada barokahnya, Pak Ibu. Ini telurnya ini bukan hanya sebatas telur, ini memang telurnya sama dengan telur yang di toko sana, ya sama, telurnya nggak berubah, ya kayak gini juga hintalunya. Tapi ini berbeda, Ibu Bapak, ketika kita makan di sini terkandung keberkahannya. Pernah itu dibuktikan. Saya punya teman semasa saya belajar di Hadramut. Kan satu kamar saya ini ada 12 orang. Dari 12 orang itu terdapat 6 negara. Di antaranya ada dari Malaysia, ada dari Thailand, ada dari Inggris, ada dari Amerika. Itu yang dari Inggris itu bercerita kepada saya, karena yang kebetulan satu kamar dengan saya itu, dia punya kakaknya itu dokter spesialis apa gitu. Ya, subhanallah, kata dia, saya sudah membuktikan Habib, air putih itu saya bawa dua-duanya. Ya, air putih ini dia sendiri ceritain sama saya nih. Air putih saya ingin buktikan berkah itu ada apa tidak gitu. Jadi saya bawa 2 gelas air. Yang satu saya bacakan Fatihah, yang satu saya tidak bacakan Fatihah. Kemudian saya bawa ke kakak saya. Dia punya alat gitu untuk bisa meneliti. Ya, meneliti kandungan air tersebut kayak apa. Ternyata air yang sudah dibacakan doa ataupun dibacakan Fatihah jauh bisa memberikan jaminan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Masya Allah. Jadi memang tidak kelihatan abstrak ini berkah itu, tapi ada. Seperti mana corona itu kalau dicari-cari kan gak ada.
Tapi tiba-tiba orang tuh kelepak gitu kan, berarti kan ada. Bujur apa bujur? Maka jangan macam-macam hendak mencari Tuhan. Nah ya, cari dulu corona ada apa kada. Iya, kada usah virus corona, kantut kita seorang dari bayi sampai wehini kita ini bang kantut terus. Iya, begitu kantut kita cari itu kantut arahnya kemana? Ke barat kah, ke timur kah, ke selatan, ke utara? Kita kada tahu. Bujur apa bujur? Ada yang tahu begitu? Tut, aman-aman, larinya ke sana katanya. Nah, kita padahal larinya ke sana kok yang tercium di situ. Wah, ini baunya sampai sini aja. Berarti kita kada tahu. Syukran. Kada tahu. Abstrak tapi ada. Sesuatu yang abstrak itu bukan berarti tidak ada. Ada. Ini berkahnya ada. Luar biasa. Makanya orang-orang dulu ya mengajarkan kepada kita seperti itu. Ya, kalau kita ada peringatan Maulid, Isra Mi'raj, kamu ambil nasi kotaknya nak, bawa ke rumah, kemudian dibagi-bagi di rumah. Satu kotak itu dimakan orang banyak, nanti dibagi-bagi dengan ayam, dibagi-bagi dengan kucing, dibagi-bagi dengan cocok tanamnya, semuanya kebagian berkahnya. Subhanallah. Kalau sekarang bukan dibagi-bagi lagi, dibuang-buang kadang-kadang. Iya, makanya jadi mubadir yang seharusnya dapat berkah jadi dapat mubadir. Innal mubadirina kana min ikhwani syayatin. Orang yang mubadir itu ya berarti dingsanaknya setan itu. Dibuang-buang. Apa ini makanannya? Kada nyaman ini, buangnya. Apa ini di rumahku lebih nyaman daripada ini? Mana sudah dingin pulang, dibuangnya. Oh maai. Iya, nangis tuh makanan tuh. Jangan dibuang bu, dibuang-buang. Kalau memang kita kadang tujuh lebih baik disodakohkan lagi dengan yang lain. Kita dapat pahala, orang lain dapat kenyang. Ya, luar biasa. Inna fiha barakah. Dalam peringatan Maulid di situ ada barokahnya. Karena Rasulullah SAW sahibul barokah. Apalagi ini kita ini memperingati hari lahirnya Rasulullah. Yang nyata-nyata ketika lahirnya Rasulullah itu memberikan keberkahan bagi alam semesta. Yang pada saat itu krisis multidimensi menjadi subur makmur, tidak ada hujan menjadi hujan. Ya, yang menjadi sumber kesirikan banyak menyembah berhala itu menjadi berjatuhan, tersungkur di situ, sujud kepada Allah membuktikan mukjizatnya atau irhasatnya Sayyidina Muhammad. Api yang seharusnya tidak dijadikan Tuhan, mereka dijadikan Tuhan sampai beribu-ribu tahun, mati juga. Mati. Ini keberkahan daripada baginda Rasul akan membawa ya kabar gembira untuk umat Nabi Muhammad, untuk seluruh hamba Allah. Makanya Nabi Muhammad bukan milik kita saja, tapi milik semuanya. Milik semuanya. Terkadang di satu daerah itu ya, kepercayaan kepada Nabi Muhammad itu bukan hanya orang Islam, mereka orang-orang non muslim pun terkadang ada ya simpatisan dan menanamkan kepercayaan keberkahan dari Nabi Muhammad. Saya masih ingat, saya dulu sering hadir ke acara di Kuitang. Ya, majelis Kuitang itu majelis tertua, majelis Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi. Itu zaman saya masih kecil, ya. Masih kecil saya hadir di acara-acara tersebut di Kuitang, kemudian di luar Batang, ya, kemudian di Condet. Itu terkadang maaf orang-orang non muslim itu ikut hadir. Mereka bawa air, bawa aqua, dibuka tuh tutupnya tuh. Dibuka tutupnya. Padahal kalau kita tanya, ini sipit-sipit ini muslim kah apa bukan nih? Ditakuni, pian muslim kah? No, kata dia. Kenapa nih bawa aqua sampai dibuka juga, macam kayak bubuhannya juga? Kami mencari berkah juga aja. Tahu berkah. Ya, tahu berkah mereka. Masya Allah. Saya ziarah di Tarakan. Ada satu makom tua bangsanya Ali Idrus. Ya, jadi begitu saya masuk, mereka keluar. Seajib kata saya ini. Ya, yang keluar ini nggak pakai kerudung. Ya, nggak pakai kerudung. Ini kata saya bukan orang muslim nih. Saya tanya sama penjaganya, ini yang barusan keluar itu muslim apa bukan? Bukan katanya. Loh, kenapa mereka kesini? Cari berkah. Cari berkah mereka, bukan menyembah. Bukan katanya, cari berkah mereka itu. Mereka tahu ini, tahu kan ini makomnya wali. Mereka tahu. Subhanallah, cari berkah. Tuh, kalau dengan wali saja itu orang non muslim menanamkan keyakinan akan adanya didapati keberkahan dari situ, terlebih lagi dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai sumber keberkahan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, coba bayangkan, pernah ada, ini salah satu bukti keberkahan daripada baginda Rasul. Ada satu orang buta, Pak. Orang buta datang kepada orang miskin datang kepada Nabi Muhammad. Ya,
Assalamualaikum ya Muhammad. Orang miskin dari kampung lagi, biasa. Orang-orang dulu kadang nggak ada akhlaknya. Artinya kalau dari orang-orang kampung itu terkadang nggak ada akhlaknya. Tapi itulah Rasulullah. Nah di sini kan kita, ya apa tuh? Dengan maulid Nabi, mari kita teladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari kita. Lihat Rasulullah SAW. Terkadang itu sama orang-orang dari kampung, dari desa-desa, dari pedalaman itu, ya mereka kasar-kasar terhadap Nabi. Itu Nabi Muhammad SAW menghadapi mereka itu begitu dengan tenang, dengan senyum. Ya, nggak ada. Wah, ini bukan level saya ini. Orang kampung ini, kada usah gini dapatkan dengan saya ini. Tidak seperti itu. Siapapun mereka itu yang datang kepada Nabi, baik itu datang meminta banyu, atau datang minta doa, atau datang kepada Nabi minta barokah makanan, minta duit. Terkadang ada juga minta duit. Datang kepada Nabi minta baju, maksa lagi, ada juga yang begitu. Tapi Nabi nggak pernah mengusirnya, nggak pernah menyarikinya. Ya, ada yang mengiau Nabi orang kaya, ada yang mengiau Nabi orang miskin. Bahkan Nabi kalau dikiau sama orang miskin lebih dahulu datangnya. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau dikiau sama orang miskin, yang lain belum berdatangan, Rasulullah sudah jadi kayak sahibul bait di situ. Jadi kalau ada tamu-tamu, silakan masukkan ya Rasulullah. Kenapa? Rasulullah sudah masuk lebih dahulu, sudah datang terlebih dahulu, standby lebih dahulu di rumah tersebut, menyenangkan hati orang yang miskin tadi itu. Subhanallah. Terkadang dipanggil sama orang pemulung-pemulung untuk makan bersama-sama, Rasulullah ikut serta duduk bersama mereka. Allahu Akbar. Kadang Rasulullah datang, turun ke pasar, belanja Rasulullah ke pasar itu. Ya, saya datang berjalan ke pasar, kata Rasulullah. Saya beli-beli di pasar untuk kebutuhan keluarga saya. Itu Rasulullah loh. Terkadang kita ini jaga image betul. Ya, jaga image. Kata mamahnya, papa sekali-sekali dong belanja tuh, belanja bawang, belanja tomat ke pasar sana. Mamah nih, itu kan kerjaannya mama. Aku kerjaannya cari duit aja. Ya, Rasulullah ke pasar belanja. Rasulullah SAW. Itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ada satu orang miskin datang, kata orang miskin, ya Rasulullah, kami ini miskin. Dari miskinnya ini nah, parut kosong belum terisi Ya, bisakah dibantu kami ya Rasulullah? Kata Rasulullah, maaf kalau makanan kami kada berisi kami makanan. Ya kalau seumpama tidak ada makanan ya Rasulullah, apa saja dah. Duit. Nah, duit juga kata Rasulullah nih. Nah, kada kami nih duit nih. Ini maksa nih. Ya Rasulullah, kalau makanan kada jarang tadi. Ya, duit kada berisi juga pian. Ya paling tidak bajulah. Adakah baju? Ya Aisyah, dipanggil Sayyidatuna Aisyah. Adakah baju di lemari nih? Ada ya Rasulullah. Yang tadi tuh pagi besokan tuh ada orang datang kepada kita nganterin baju hanyar. Jadi ada beberapa jam sebelumnya orang datang kepada Rasulullah memberi hadiah baju. Kata orang itu, ya Muhammad, kayaknya ini cocok baju buat pian nih, pian pakailah. Kami pas ke pasar ini melihat-lihat ada baju hanyar, kayaknya cocok dengan pian nih. Kami tukari, kami hadiahkan dengan pian. Baik, ya diterima oleh Rasulullah SAW. Akhirnya pas datang orang miskin tadi, baju itu dikasih lagi dengan orang miskin. Nih, ini saya baju baru tadi dapat, kata Rasulullah. Ya nggak apa-apalah, ambil aja rezeki kamu sudah itu. Paling tidak sudah dijapai sama saya bajunya itu. Waduh, senang orang miskin tadi. Dia datang ke pasar. Ya, ke pasar. Di pasar di situ banyak para sahabat. Ya, sahabat Rasulullah yang jualan. Karena para sahabat Rasulullah itu banyak ya pada jualan. Ada Sayyidina Abu Bakar jualan, Abdurrahman bin Auf jualan, banyak rata-rata jualan mereka. Iya, jualan. Iya, Abu Hurairah begitu juga. Akhirnya dia kumpulkan. Iya, di pasar itu sahabat-sahabat Rasulullah, sembali dia teriak, para sahabat Nabi, saya punya baju Nabi, saya ingin lelang baju Nabi dengan kalian. Ayo, siapa yang mau? Siapa yang mau? Ya, siapa yang mau baju Nabi ini? Berkah nih. Wah, betulankah baju Nabi? Betulan nih, saya baru saja dapat dari Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad ngasih dia untuk dipakai, sama dia dijual ke pasar. Iya, dimanfaatkan. Karena ini baju Nabi, pasti nih orang pasti antusias ngambil berkah. Wah, dia senang nih, berebut orang. Berapa nih? Pokoknya siapa yang paling larang, itulah dia yang paling memiliki. Yang paling larang silakan. Siapa? Ya tawar aja, berapa aja. Nanti siapa yang lainnya yang paling larang, itulah siapa yang memilikinya. Akhirnya sampai berita ini kepada orang yang buta. Kemudian orang buta ini dia saudagar di pasar itu. Dia banyak punya toko, banyak punya anak buah.
Anak buahnya lapor sama dia, kata yang si buta tadi, wahai anak buahku, kamu miliki itu bajunya Muhammad. Berapapun ya dia jual, pokoknya kamu harus beli. Nanti kamu liatin, siapa nanti yang nawar paling mahal, kamu harus lebih di atasnya lagi. Masya Allah, pokoknya harus kamu miliki. Sekian ya, sekian, ada lagi, sekian, ada lagi. Namanya dilelang, baju Nabi dilelang. Ya, ini berkah nih. Baju Nabi dilelang di pasar. Sudah habis, sudah mentok. Nah, ini sudah larang ini. Tiba-tiba kiriman dari utusan dari orang buta tadi, saya sekian, 2 kali lipat harganya. Wah, siapa ada lagi di atas itu? Nggak ada, dimiliki sama dia. Ya, dikasih, dibayar, dibawa ke orang buta tadi. Setelah dibawa ke orang buta tadi, itu baju dipegang sama si orang buta. Dia sholat 2 rakaat, ya. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, dia ciumi bajunya Nabi Muhammad. Dia menjerit kepada Allah, ya Allah, berkah daripada Nabi Muhammad, berkah baju yang pernah disentuh oleh kulit yang mulia, oleh tangan yang mulia, tangan kekasihmu Nabi Muhammad SAW, semoga menjadi obat untuk mata saya ya Allah, yang sekian lama saya nantikan bisa melihat kembali. Diusap-usap ke matanya tuh itu baju. Nah kayak begini. Gak lama kemudian selesai diusapkan baju itu ke matanya, kemudian dia bisa memandang kembali. Kata dia, betulan kayak ini saya bisa memandang lagi. Dicium lagi bajunya Rasulullah, dicium lagi bajunya Rasulullah. Sujud syukur dia. Kemudian dia niatkan, ini baju saya mau kasihkan lagi kepada Rasulullah. Dikasih lagi kepada Rasulullah. Langsung bergegas kepada Rasulullah, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa? Kata Rasulullah, bergegas-gegas kamu datang kepada kami. Ya Rasulullah, saya berterima kasih kepada pian. Kenapa? Saya ini orang buta di pasar, tapi saya mendapatkan baju pian. Ini bajunya nih. Loh, ini kan baju tadi saya kasihkan ke orang miskin. Iya betul, ada yang lelang di pasar ya Rasulullah. Oh, berarti baju saya ini dilelang sama orang miskin tadi. Iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fiha barokah, di dalamnya terdapat keberkahan. Baju ini, ya kata Rasulullah, saya dapatkan dari seseorang, saya pegang, kemudian dimiliki oleh orang miskin. Si orang miskin itu jadi kaya dia, karena dapat duit dari kamu, berkah dia. Kemudian sampai ke tangan kamu, kamu punya penyakit, jadi sembuh penyakit kamu. Ya, itu berkah daripada baju ini. Dan sama kamu dikasihkan lagi kepada saya. Ya, jadi ini namanya barokah. Barokah itu ziyadatul khair kata Rasulullah. Banyak kebaikannya di dalamnya. Masya Allah, luar biasa. Itu namanya barokah. Jadi acara seperti ini akan menghasilkan barokah. Ya, insya Allah, seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Selagi engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka, sunnah-sunnahmu, ajaranmu, akhlakmu ada bersama mereka, di rumah mereka, di kantor mereka, di halaman rumah mereka, di lingkungan kampung mereka, maka aku tidak bakalan membinasakan mereka, karena mereka mendapatkan keberkahan daripada ajaranmu, ajaran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya cintai Nabi Muhammad kalau ingin hidup kita berkah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Kata Allah Subhanahu wa taala, nabi kalian itu lebih afdal, lebih aula, lebih kalian harus kedepankan daripada diri kalian. Daripada diri kalian, bahkan harta kalian, bahkan benda kalian. Nabi Muhammad yang harus dikedepankan. Nabi yang lebih afdal dari semuanya. Kita punya harta, kita punya benda, kita punya anak, bahkan kita punya istri. Nabi lebih harus dikedepankan daripada semuanya itu. Karena di saat kita memiliki Nabi, maka kita akan cinta dengan istri kita, kita akan cinta dengan anak kita, kita akan cinta dengan jabatan kita, kita akan. Tapi di saat kita tidak punya Nabi, maka kita akan terjerumus. Yang punya istri akan terjerumus, yang punya anak akan terjerumus, yang punya harta akan terjerumus, yang punya jabatan akan terjerumus, yang punya benda pun akan terjerumus. Masya Allah. Dalam hadis yang sahih,
Dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dia cintai daripada apa? Lebih dia cintai daripada dia sendiri, daripada istrinya dia, daripada anaknya dia, daripada handai taulannya dia, daripada hartanya dia, semuanya Nabi harus lebih dicintai. Loh, kenapa Habib harus demikian? Nabi harus lebih dicintai, Nabi harus lebih dihormati, Nabi harus lebih diagungkan. Karena logikanya kita dapatkan, betul ya, ketika kita mencintai Nabi, menyayangi Nabi, ya, kemudian mengagungkan Nabi, apapun yang ada pada diri kita itu tidak direken oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang direkennya hanya cintanya kita kepada Nabi, pengaguannya kita kepada Nabi, itulah yang ada nilainya pada diri kita. Berarti secara tidak langsung, Nina, supaya kita jelas dan bisa dipahami, ketika kita cinta dengan Nabi Muhammad, pasti kan kita punya istri, istri kita akan kita bawa untuk supaya cinta kepada Nabi. Kita punya anak, anak kita akan kita bawa untuk mencintai Nabi. Kita punya harta, harta kita akan kita bawa untuk mencintai Nabi. Ya, kita hadir ke acara maulid seperti ini. Ayo mah, siap-siaplah mah. Datang ke acara peringatan maulid mah. Di situ ada Habib Muhammad Alatos mah dari Samarinda. Ini acara peringatan maulid Nabi besar Muhammad. Ya mah, bawa mah anak-anak kita mah, dibawa ke sini semuanya. Karena kecintaan kepada Nabi, akhirnya Allah selamatkan. Betul apa betul? Betul-betul. Terselamatkan tuh, istri kita terselamatkan. Yang sebelumnya dia ngajak jalan-jalan ke laut sana, ngajak ke pasar sana, ngajak keliling-keliling di sini mungkin. Ternyata ya kalah dia, terbawa ke sini, dia terselamatkan. Karena kecintaan kepada Nabi dikedepankan, akhirnya istri kita ikut dengan kita, selamat dah. Anak kita pun selamat. Harta kita bawa harta Pak. Kita bawa harta kamu nak. Ya, nanti kalau ada di sana mungkin apa namanya kotak berjalan, kita masukin ke situ, kita niatkan untuk mengagungkan Nabi. Anu Pak, saya tidak bawa duit, cuman bawa telur aja. Bawa telurnya ke sini. Ini kan harta juga, harta kita juga, kita bawa ke sini. Berkah enggak? Berkah. Hartanya jadi menyelamatkan kita. Subhanallah, harta kita jadi selamat dan menyelamatkan kita. Karena kecintaan kita kepada Nabi. Tapi sebaliknya, maaf ya, kalau orang itu, bisa kaki pasnya ini nggak dihadapkan ke saya? Ya. Oh yang ini nih, kayaknya nih, yang belakang saya nih. Kamu mengedepankan aku. Mengedepankan aku, cinta kamu itu kamu unggulkan untuk aku daripada yang lainnya. Ketika kamu mengedepankan aku, mengunggulkan aku, maka yang lainnya akan terpingkut menjadi selamat. Jika tidak, kamu akan terbawa hawa nafsu, terseret dengan hawa nafsu, terbawa arus hawa nafsu, akan binasa semuanya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum, akan menjadi berkelahi satu sama lainnya, bermusuhan satu sama lainnya. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada yang menengahi dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ketika kita ya cinta kepada Nabi, berarti kan mau sholawat. Cinta kepada Nabi mau sholat. Cinta kepada Nabi mau sodakoh. Cinta kepada Nabi mau silaturahmi. Cinta kepada Nabi mau hadir ke majlis taklim seperti ini. Disitulah titik keselamatan kita di dunia. Berikut anak-anak kita, harta kita, istri kita. Karena harta kita juga dibawa ke sini di dunia dan di akhirat. Makanya kata Rasulullah, kedepankanlah cinta kamu untuk Nabi Muhammad, untuk saya. Ya, daripada dirimu sendiri, daripada istrimu, daripada anakmu, hartamu sekalian. Subhanallah. Coba lihat, ada satu cerita di zaman Rasulullah SAW, namanya Nuaiman. Nuaiman ini begitu cinta kepada Nabi dan juga dicintai oleh Nabi. Ya, jadi saya katakan tadi, saya sampaikan, orang kalau sudah mengedepankan cintanya kepada Nabi, maka Allah tidak memandang latar belakang kita. Mau kita orang kampung, mau kita orang kaya,
tidak mengedepankan suku apakah kita, tidak mengedepankan harta berapapun harta kita, tidak mengedepankan kemiskinan, miskinnya seberapa kita tetap tidak dipandang, karena yang terlihat di situ ada modal cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Coba lihat ya, Nuaiman ini sahabat Nabi yang selalu iseng di masa Rasulullah, mulai dari masa Rasulullah sampai dengan masa sahabat ya, selain daripada Rasulullah sudah wafat, Rasulullah dilanjut dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu Nuaiman masih suka iseng ya. Apa isengnya nih? Pernah suatu hari terjadi dengan Nuaiman, jadi Rasulullah kedatangan delegasi dari berbagai daerah bahkan negara ya. Jadi ada rapat besar, ini perkumpulan antar negara, tamu-tamu besar datang ya menghadap Nabi, bercerita tentang masalah Islam. Ini strategi Rasulullah SAW dalam berdakwah kan, harus ada lobby-lobby dengan negara-negara tetangga, dengan pembesar-pembesar, dengan raja-raja, dengan menteri-menteri, perdana-perdana menteri, kan harus ada lobby-lobby itu ya, antar negara kan begitu. Jadi ya saling mengunjungi. Mereka pas berkunjung kepada Nabi Muhammad, mereka bawa kendaraan. Biasanya kan kalau pejabat itu kendaraannya bagus-bagus ya, Alphard, Lexus, Pajero Sport, ya kan, begitu. Ya, kalau di kota kan begitu, lurah aja, waduh, mobilnya sudah Lexus. Ya, apalagi Kutim ya, padangnya duit, ya kan. Masya Allah, datang mobilnya harat-harat Pak. Ya, cuman zaman Bahari kan belum ada mobil. Ya, mobil itu bid'ah itu. Jadi kalau kisah Mas Sabit, mobil itu bid'ah itu. Jadi belum ada mobil pada masa itu. Kendaraannya apa? Kendaraannya onta, yang paling harat itu onta ontanya. Ontanya diparkirkan di muka rumahnya Rasulullah, dijaga oleh beberapa sahabat. Ada di situ Sayyidina Hamzah, ada di situ Sayyidina Abbas dan beberapa sahabat yang lainnya. Tiba-tiba datang Nuaiman. Kata Nuaiman, "Wih, ini ontanya keren-keren ini. Jarang-jarang kita nih melihat nih onta keren nih. Onta siapa nih?" Kata teman-temannya nih, sama-sama sahabat, ini kendaraan tamunya paduka Kangjeng Rasulullah SAW. Kita harus menjaganya. Ya, kita harus menjaganya. Boleh aku duduk di sini? Duduk, boleh. Kita ikut jaga. Dilihati satu persatu ontanya. Kata Nuaiman, enaknya ini dagingnya, kayaknya dibuat sate ini. Enak dagingnya dibuat sate ini. Kata Nuaiman. Kata sahabat yang lain, kamu jangan ngomong sembarangan, emang berani kamu? Kayak gitu biasa sama sahabat kan, emang berani kamu? Kenapa tidak? Ya, kalau sampean mengizinkan, saya tebas lehernya ini. Mana ada berani? Ini tamu khususnya Rasulullah ini, tamu VVIP-nya Rasulullah ini. Lihat, akhirnya sudah ada masa istirahat bergantian. Nuaiman, kamu jagain sebentar ya. Kita mau pulang dulu sebentar nih. Nanti gantian. Saya nanti di sini jaga. Siap. Begitu diserahkan ke Nuaiman suruh jaga ontanya. Ternyata ada beberapa onta yang disembelih sama Nuaiman. Sembelih onta. Ada 8 onta di situ. Separuh ontanya disembelih sama Nuaiman. Setelah melihat disembelih Nuaiman, baru ingat Nuaiman, ini saya bisa dimarahin sama Rasulullah ini. Akhirnya Nuaiman lari dia. Bahaya ini katanya. Nanti saya kalau ketahuan Rasulullah bisa dimarahin. Kabur sampai dia lari ke perbatasan kota Madinah, keluar kota Madinah. Di situ ada sahabat Nabi yang bernama Mikdad. Ya, kata Mikdad, "Ya Nuaiman, ahlan wa sahlan. Ada kunjungan apa nih kamu datang kemari?" Saya ini mau dibunuh orang. Capek dia lari. "Betulan?" "Iya, tolong sembunyikan saya." Pas Nuaiman lagi gali lubang. Udah, kata Mikdad lagi gali lubang, "Kamu kesini aja nih, ke lubang saya amankan insya Allah." "Betul, kamu bisa menyelamatkan saya?" "Betul, tolong ya, jangan dikasih tahu." "Insya Allah," kata Mikdad, "saya akan amankan kamu." Ya, beres pokoknya. Janji. Tidak ngasih tahu dengan siapapun. Betul. Sekalipun dengan sahabat yang lain, sahabat kita, sekalipun Rasulullah. Nah, diam Mikdad. "Ya insya Allah lah," kata.
Kata Mikdad, udah kamu sembunyi aja dulu di situ. Begitu sembunyi di situ dia dalam lubang, ditutupi pakai pelepah-pelepah korma. Nuaiman. Begitu Rasulullah bersama tamu-tamunya nih keluar nih. Keluar, selesai rapatnya, pertemuannya selesai. Kaget Rasulullah. Waduh. Baru diceritakan di dalam tentang bagaimana Islam itu rahmatan lil alamin, bagaimana akhlak orang muslim. Tiba-tiba ini kendaraannya delegasi ini malah dibunuh ini. Gimana ini? Lain yang disampaikan, lain dengan kenyataannya ini. Waduh. Begitu Rasulullah melihat beberapa ontaknya, delegasinya itu, tamunya Rasulullah sudah pada mati. Dipanggil Sayyidina Hamzah, dipanggil Sayyidina Abbas. Kata Rasulullah, kenapa ini? Siapa yang berani membunuh ini? Ini tamu kehormatan saya ini. Baru saya cerita-cerita tentang Islam, kok ternyata belum beberapa lama sudah begini kejadiannya ini. Bikin sopan ini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Nuaiman. Waduh, kok kenapa bisa ada Nuaiman? Nah itu tupang kami kada tahu juga. Waduh, kacau. Sudah, kalau begitu cari di pasar unta yang lebih harat daripada ini. Cari di pasar. Ini kalau tidak nih, waduh, kita bisa dicam sama negara luar ini. Kok akhlaknya begitu katanya? Cari. Dicari. Sudah dicari, dapat itu unta, diganti. Ya, artinya sudah ditutupi lah. Maaf tuan, ini ada kesalahan apakah ini? Ya, lobby lagi. Sampai artinya dimaafkan karena diganti yang lebih. Itu rugi Rasulullah kan? Harus merogoh kantong lagi yang lebih besar lagi itu untuk menggantikan kendaraannya mereka. Masya Allah, sudah selesai pamit-pamit, senyum-senyum, pulang, baru kata Rasulullah, kita cari Nuaiman, di mana dia? Kayaknya lari dia ini ya Rasulullah. Kita cari sekota Madinah ini, di mana Nuaiman? Kita marahin katanya. Kata Rasulullah, dicari sampai ke perbatasan kota Madinah itu, sampai ketemu dengan Mikdad. Wih, kaget ini sahabat Rasulullah, kok tiba-tiba ada Rasulullah kesini nih. Ya Rasulullah, ahlan wa sahlan, ada kunjungan apa nih? Antum datang ke kampung kami, satu penghormatan buat kami wahai Rasulullah. Kami lagi cari Nuaiman. Ada Nuaiman enggak di sini? Waduh, bingung. Ini sahabat Nabi tadi bingung, udah berjanji tidak cerita dengan siapapun. Waduh. Ada melihat enggak? Di mana Nuaiman? Dia kayaknya lari ke sebelah sini. Ya Rasulullah, sekarang saya tidak melihat dia. Tapi telunjuknya begini. Sekarang saya tidak melihat dia ya Rasulullah. Pintar kan, tidak dusta dia. Sekarang saya tidak melihat dia, tapi telunjuk ini orangnya ada di bawah. Nggak berani dusta dengan Rasulullah SAW. Akhirnya bongkar kata Rasulullah, ditarik pelebah korbannya, keluar orangnya muncungol. Ikam ini kata Rasulullah. Kenapa Ikam lakukan itu? Ya Rasulullah, saya ini yang membuat saya, kenapa saya harus membunuh onta ini? Ini orangnya nih. Nih. Ditunjuknya Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah. Ini gara-gara ini nih. Begitu Rasulullah nengok, siapa katanya? Larilah Nuaiman ini. Lari dia, tinggalkan Rasulullah. Meskipun demikian, itu Rasulullah SAW senang dengan Nuaiman, karena Nuaiman itu senang dengan Rasulullah. Kan secara zahir, wah ini perbuatan yang tidak baik ini, tapi karena ada kecintaan kepada Rasulullah, sampai akhirnya Rasulullah cinta kepada dia, tetap Rasulullah itu tidak berubah cintanya. Sayyidina Abu Bakar lagi pernah dikerjain sama Nuaiman. Jadi dia lapor kepada Rasulullah, di Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, saya izin untuk membawa barang dagangan saya ke negeri Syam. Kata Rasulullah SAW, baik, Masya Allah, barakallah fi tijaratikum. Dengan siapa? Ya Rasulullah, dengan Nuaiman diantaranya. Hah? Kata Rasulullah, bawa Nuaiman kamu, dibawa ke sana. Kamu bakalan dikerjain nanti. Tidak apa-apa ya Rasulullah, buat raksi-raksi, buat lucu-lucuan aja katanya. Baik, ya sudah, kata Rasulullah, bawa aja ke sana. Dibawa sampai ke negeri Syam sana, jualan, dibagi sama Sayyidina Abu Bakar. Kamu nanti jaga ini, kamu jaga ini, kamu jaga ini. Karena Sayyidina Abu Bakar ini salah satu saudagar juga, ya, pembisnis besar. Sudah dibagi semuanya. Kata Nuaiman, ya Abu Bakar, bagian saya apa? Kamu nggak ada bagiannya, karena kamu nggak amanah. Sudah, pokoknya terserah kamu, udah mau jalan-jalan di sini muter-muter, terserah kamu. Baik ya Rasulullah, baik ya Abu Bakar. Sudah, Sayyidina Abu Bakar ke tempat yang lain. Anak-anak buahnya masing-masing jaga dagangannya. Pas di bagian
toko makanan di situ, warung makanan. Datang Nuaiman waktu makan nih, siang nih, sekarang nih. Assalamualaikum. Salam. Wah, makanannya nih banyak payuk kah? Alhamdulillah. Ini saya lapar nih, waktunya makan nih, bisakah minta makanannya? Kata yang jaga tadi, maaf Nuaiman, nggak ada perintah dari Abu Bakar. Ya, nanti aja tunggu Abu Bakar, kamu minta izin kepadanya, baru ngambil makanannya. Saya laparnya sekarang, kata Nuaiman. Nggak bisa ya Nuaiman. Loh, kalau saya bisa gimana? Ya terserah kamu. Pokoknya saya nggak bakalan ngasih. Tapi kalau kamu ngambil namanya mencuri. Waduh, repot ini. Kamu betul nggak ngasih saya, kata Nuaiman. Betul. Saya nggak ngasih karena nggak ada mandat dari atasan saya Abu Bakar. Ingat ya, kalau ada apa-apa dengan kamu jangan salahkan saya, kata Nuaiman. Oh, terserah kamu. Mengancam apakah? Nggak peduli saya. Pergi Nuaiman ke pasar. Sampai di pasar, Nuaiman lihat-lihat ada budak banyak di situ. Zaman dulu budak-budak itu dijual, ya, dijual belikan budak untuk dipekerjakan. Sekarang tidak ada lagi pembudakan. Lihat budak-budak, ada yang harganya 300 dirham, ada yang 150 dinar. Ya, variasi harganya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kurus, ya. Harga budak tadi itu variasi. Akhirnya dilihat. Pak, itu yang sedang itu berapa harganya? Oh, itu 100. Oh ya. Kalau yang itu tuh yang enggak ada bandrolnya itu. Itu 150 itu saya lepas 50 dirham. Baik. Maksudnya mau beli sampean? Tidak, kata Nuaiman. Saya punya budak. Budak saya ini seharga 300 tuh yang gede itu. Tapi mau saya jual cuma 50 saja. 50 dirham. Oh, betulan? Betul. Di mana orangnya? Ada sini. Ikut sama saya, Bapak tinggal ambil aja. Saya jual. Nanti kalau lihat orangnya Bapak suka, ambil orangnya, sini duitnya. Dibawa. Sudah dibawa, ya, sampai ke sana. Tuh orangnya tuh Pak yang sedang jualan itu tuh, jaga makanan. Itu punya saya itu. Nah, ya, saya pekerjakan untuk itu. Tangkap aja. Nanti kalau ditangkap ada kekurangannya Pak. Apa kekurangannya? Nanti dia cerita-cerita, teriak-teriak tuh, saya bukan budak, saya bukan budak. Nah itu kekurangannya Pak. Makanya saya jual murah ini, 50 aja dah, nggak apa-apa. Masya Allah. Akhirnya subhanallah ditangkap. Oke, jadi kata dia, gegah, keker orang. Nah 50 dirham. Ambil duitnya, ditangkap orangnya. Begitu ditangkap, ada apa ini? Kamu jadi budak saya sekarang. Oh, saya bukan budak, saya bukan budak. Saya hur, saya tahu itu kelemahan kamu, itu kekurangan kamu, katanya. Sini, dibawa. Nuaimannya dia pergi ke pasar, dia beli makanan, dia beli apa semuanya, beli oleh-oleh untuk Nabi Muhammad. Sudah kenyang apa semuanya, datang nyamperin Abu Bakar. Iya, Abu Bakar pusing. Kenapa? Begitu Abu Bakar datang ke situ, ternyata salah satu anak buahnya tidak ada. Ya, tidak ada. Tanya sama Nuaiman, Nuaiman, kamu lihat anak buah kita nih satu kemana? Saya jual ya Abu Bakar. Loh, kenapa dijual? Habis saya minta makan aja nggak dikasih. Berapa kamu jual? 50 dirham. Di mana? Tuh di pasar situ. Waduh, katanya. Kata Abu Bakar, kurang ajar kamu ini. Terpaksa Abu Bakar, dia harus datang lagi ke pasar, kemudian membeli lagi dengan harga yang sudah ditetapkan di sana. Ya, rugilah Sayyidina Abu Bakar. Tapi meskipun demikian dilaporkan ini sama Abu Bakar kepada Rasulullah, itu Rasulullah cuma senyum saja menanggapinya. Subhanallah, tidak memarahi. Kenapa? Karena Nuaiman ada di hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh luar biasa. Ya, bahkan ada yang lebih dahsyat lagi. Ini terakhir cerita Nuaiman. Ini cerita di mana sudah Rasulullah wafat. Ya, dilanjutkan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi Nuaiman lagi duduk-duduk begini, tiba-tiba ada orang buta. Orang buta lagi kayak kebingungan begitu. Ya, minta tolong. Kata si orang buta tadi itu, Sa'idni, tolongi aku. Oh, kata Nuaiman, ini minta ditolongin nih, disamperinnya. Ada apa kamu, wahai orang buta? Saya ini cari WC. Kebetulan yang nuntun saya ini tidak bisa nganterin saya. Bisa enggak situ nganterin saya WC di sini di mana saya mau buang air kecil? Oh, bisa. Dibawa sini. Digandeng. Dibawa kemana? Dibawa ke dalam masjid.
Ya, dibawa ke dalam masjid kayak begini nih, dalam masjid. Kata Nuaiman, ini tempatnya. Kamu kencing aja di situ ya, saya tinggalin ya. Nanti keluar kamu ke kanan sana ya. Oke, nggak ada orang di sini, nggak ada. Ini kan WC. Baik. Dibuka, dia kencing. Begitu kencing, ini banyak para sahabat yang sedang ada di masjid. Ini Masjid Nabawi, ini masjidnya. Woi, siapa itu yang kencing dalam masjid? Kurang ajar. Takutan. Yang buta tadi, astagfirullahaladzim. Maaf, ini masjid kan? Iya, ini masjid, bukan WC. Bukan. Kamu kenapa kencing di sini? Enggak, saya diantar orang tadi katanya ini WC. Kurang ajar. Taunya masjid. Allahu Akbar. Termasa dibersihkan sama sahabat-sahabat. Oke, dimaafkan, keluar. Kata dia, siapa yang bawa kamu ini? Kata sahabat-sahabat, gak tahu Pak, orang itu bawa saya ke sini. Saya akan cari, bersumpah ini. Saya kalau ketemu orang itu, saya akan pukul pakai tongkat saya ini. Bersumpah saya dikerjain seperti ini, kata orang buta. Wah, ya sudah. Mungkin orangnya ada di luar sana. Baik, dicari-cari, dendam di hatinya nih. Orang buta tadi, pokoknya kalau ketemu saya pukul kepalanya. Oh ya, cari-cari. Begitu dia keluar, berjalan nggak jauh, ada lagi ketemu sama Nuaiman. Oi, Om, mau kemana Om? Saya habis kencing, saya cari orang ini. Siapa Om? Nggak tahu saya. Orang itu ngerjain saya. Saya dibawa ke WC, tahu-taunya itu bukan WC, ternyata masjid. Saya malu dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Saya dipermalukan sama orang itu. Saya bersumpah kalau ketemu orang itu saya akan pukul dengan tongkat saya. Oh, itu orangnya tahu saya Pak. Mau diantar enggak? Boleh. Antarkan saya ke sana. Sekarang juga. Baik Pak. Ikut saya Pak. Digandeng lagi. Masuk lagi ke masjid. Pasti dalam masjid itu ada Sayyidina Abu Bakar sedang sholat. Allahu Akbar. Dibawa. Pak, itu orangnya lagi sholat Pak. Bapak beberapa langkah dari sini, nanti orangnya di situ Pak. Pukul aja Pak. Nanti ketemu tuh sama orangnya. Baik, terima kasih Dek ya, terima kasih. Begitu dia maju, berapa langkah begitu, dia angkat tongkatnya, dipukul, pas kena kepalanya. Begitu kena kepalanya, ini kepala Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai kedengaran ke belakang, pukulan daripada tongkat orang buta tadi itu. Terdengar para sahabat ramai, aku tidak Abu Bakar, apakah Abu Bakar dibunuh katanya. Ayo, rame-rame menghadapi Abu Bakar. Ada apa ini? Begitu dekat, ini lagi orangnya. Tadi kamu kencing di situ, sekarang kamu ngelukai Abu Bakar, Amirul Mukminin. Astagfirullahaladzim, saya tidak tahu kalau itu Abu Bakar. Dikira itu yang telah membawa saya ke sini sampai saya kencing di sini. Yang ngerjain kamu itu adalah Nuaiman katanya. Mana orangnya? Udah, saya nggak mau bersumpah lagi. Pokoknya sudahlah, saya nafsi aja katanya. Daripada nanti saya dikerjain lagi. Coba sampai sedemikian itu tuh Nuaiman. Tapi luar biasa dalam sejarah itu Nuaiman, sampai Rasulullah menyatakan anta mubasysyar fil jannah, ini min ahli jannah. Ya, kenapa? Karena kecintaannya kepada Nabi dan kecintaannya Nabi kepada dia. Subhanallah. Pernah ada satu orang desa, orang kampung datang kepada Rasulullah pas Rasulullah sedang berkhutbah seperti ini nih, sedang ceramah. Tiba-tiba orang itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan akan terjadi hari kiamat ya Rasulullah?" Ini akhlaknya Rasulullah. Baik, saya akan jawab. Memangnya madza adalah persiapan kamu apa untuk hari kiamat itu? Kok kamu tanyanya tentang hari kiamat? Ya Rasulullah, saya enggak banyak persiapan ya Rasulullah untuk hari tersebut. Hanya saja yang di hati saya itu cuma dua ya Rasulullah. Apa itu? Uhibbullah wa uhibbak. Saya cinta kepada Allah dan saya cinta kepada kamu wahai Rasulullah, itu saja, yang lainnya enggak ada. Baik, ini tengah-tengah ceramah kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabtah. Kalau begitu engkau beserta orang yang engkau cintai. Artinya engkau bersama saya nanti di dalam surga. Subhanallah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta dengan aku, bersama aku di dalam surga. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, dan tergolong orang-orang yang dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad, bersama-sama dengan Nabi Muhammad di dunia, dengan cinta kepadanya, di akhirat berkumpul dengannya. Yang penting kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Jangan sampai ya silaturahminya diputus, meskipun harus dengan berjarak
Ya, sekarang ini tidak bisa silaturahmi mungkin, ya, masih ada sisa-sisa corona, nggak boleh bebas, ya, lewat HP dan bisa silaturahmi. Apalagi bisa seperti ini, luar biasa. Yang sebelumnya tidak mau sodako, tidak mau berbagi, mudah-mudahan nih berkat peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW untuk mendapatkan hatinya Rasulullah dan cintanya Rasulullah, kita bisa berbagi dengan sesama kita. Kita niatkan untuk Rasulullah, ya. Semua ibadah kita nih kalau bisa kita niatkan untuk Rasulullah. Semua ibadah kita mau sholat 5 waktu, ya Allah, semoga pahalanya ini juga engkau sampaikan kepada Rasulullah. Qobliyah badiahnya, ya Allah, pahala qobliyah badiah engkau sampaikan kepada Rasulullah. Saya sodako, ya Allah, saya sodako untuk ta'zim kepada Rasulullah. Niatkan semuanya untuk Nabi Muhammad SAW. Mereka itulah yang paling beruntung, yang dimana mereka ada kaitannya khusus dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian Allah tidak bakal memandang secara detil perbuatan buruk kita, insya Allah yang dipandang cintanya Rasulullah kepada kita dan cintanya kita kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Kita harus yakin demikian dan optimisnya tinggi terhadap Allah. Kalau kita selamat di dunia nantinya, selamat di akhirat nantinya, ya, karena kita mendapatkan statement Nabi Muhammad ketika Allah berfirman kepada Rasulullah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, apapun yang engkau inginkan akan saya berikan wahai Muhammad. Dijawab oleh Rasulullah SAW, ana la arda wahid bin ummati finnar, saya tidak ridha, saya tidak ikhlas, saya tidak mau membiarkan satu pun umatku masuk ke dalam api neraka. Artinya saya bela, saya akan bertanggung jawab atas umatku semuanya dan saya akan selamatkan mereka dari ancaman api neraka. Itu yang membuat kita optimis kalau kita insya Allah akan bersama-sama dengan Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk kita semuanya, bisa memberikan pelajaran untuk kita semuanya, bisa untuk membangkitkan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin minta bacakan doa. Oh gitu ya? Gitu. Langsung dah. Berikutnya mari sama-sama kita berdoa, bermunajat dan bertawasul kepada Rasulullah, yang mudah-mudahan dengan tawasulnya kita kepada Rasulullah semua hajat-hajat kita dan keluarga kita, anak cucu kita dijaga.